Halo semuanya, kami mahasiswa dari Universitas Microskill kelompok 3 mata kuliah Kontrol dan Audit Sistem Informasi sekarang akan membahas tentang framework COVID 2019. Nah, jadi kita sekarang masuk ke audit TI. Audit TI itu apa sih sebenarnya? Jadi audit teknologi informasi itu merupakan suatu proses pemeriksaan yang bersifat sistematis dan objektif terhadap suatu infrastruktur TI. Tujuannya ini membuat organisasi dapat melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap infrastruktur TI mereka. Berikut ini merupakan proses-proses audit yang dilakukan oleh auditor TI dalam melaksanakan pengumpulan bukti. Sekarang kita masuk ke bagian alat dan tekniknya. Jadi, alat dan teknik audit teknologi informasi atau TI adalah sebuah metodologi ataupun perangkat yang digunakan, yang fungsinya untuk mengevaluasi, menguji, dan memastikan keamanan serta kepatuhan sistem informasi dalam suatu entitas organisasi. Teknik tersebut biasanya mencakup analisis audit file, evaluasi kerentanan, pengujian penetrasi, dan penilaian risiko. Salah satu contoh penerapan yang penting adalah Computer Assisted Audit Techniques atau disingkat CAATS. CAATS memungkinkan auditor untuk melakukan berbagai tugas, termasuk audit sampling, simulasi, kumpulan dan analisis data, penyusunan kertas kerja, serta pengecekan integritas data. Masuk ke bagian kerangka kerja. Manfaatnya ini meliputi peningkatan kepastian dan kepercayaan atas sistem aplikasi, membantu auditor dalam mengidentifikasi kontrol keamanan, serta mendukung manajemen dalam pengambilan keputusan strategis terkait TI. Sekarang masuk ke COVID 2019, jadi COVID 2019 itu merupakan sebuah kerangka kerja yang memberikan panduan komprehensif dan kontrol untuk merencanakan, mengelola, dan mengawasi penggunaan TI secara efektif. Jadi COVID 2019 itu penting ya dalam konteks pengelolaan TI karena bisa membantu perusahaan dalam meningkatkan pengawasan, mengevaluasi, dan lainnya. Berikut ini merupakan framework tata kelola TI selain COVID, contohnya ISO, TOGAF, ITIL, dan lainnya. Nah, berikut ini merupakan sebuah tabel yang menunjukkan perbedaan COVID-5 dan COVID 2019. Kerangka kerja COVID 2019 ini terdiri dari 5 prinsip, yaitu menghadirkan nilai bagi organisasi, memahami perspektif organisasi, memastikan pengelolaan risiko, mengelola sumber daya TI, dan mengelola kinerja TI. Terdapat juga factor designs yang memiliki tujuan utama untuk memilih proses atau konten spesifik dari model inti COVID yang relevan dan menyesuaikan serta memprioritaskan konten ini sebagaimana diperlukan. Prinsip COVID 2019 yang mencakup memahami konteks bisnis, menetapkan rangkaian tata kelola, memahami sumber daya internal dan eksternal, dan membangun kapabilitas tata kelola yang adaptif. Sekarang kita masuk ke strategi teknologi informasi. Kunci dari strategi TI ini adalah keselarasan dengan tujuan bisnis. Dan strategi TI ini mencakup beberapa komponen. Standar manajemen risiko merupakan sebuah proses menilai dan mengelola risiko yang dihadapi perusahaan, dan COVID 2019 memainkan peran penting dalam strategi manajemen risiko dengan menyediakan prinsip-prinsip dan praktik terbaik untuk memastikan efisiensi tata kelola TI dan manajemen risiko di dalam organisasi. Berikut ini merupakan standar manajemen proyek yang ada di dalam COVID 2019. Yang pertama, evaluate, direct, and monitor. Yang kedua, align, plan, and organize. Tiga, build, acquire, and implement. Keempat, deliver, service, and support. Dan yang terakhir, monitor, evaluate, and assess. Sekian pembahasan dan presentasi kami. Kami mengucapkan terima kasih bagi Anda yang telah meluangkan waktu untuk menonton presentasi kami. Sampai jumpa.